Ibu dan saudari-saudara sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita melanjutkan cerita tentang riwayat Buddha, di mana kemarin Bante sudah cerita sampailah Pertapa Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi. Pohon Bodhi yang mana? Pohon Bodhi gambar yang tadi. Saat kita chanting itu adalah pohon Bodhi di mana yang bagian batu emas itu yang ada keranda. Nah itu tempat di mana Pertapa Siddhartha duduk dan menjadi Buddha. Ya, jadi yang kayak apa ya, penutup kayak payung yang tadi itu didanakan oleh orang Thailand ya, kurang lebih 14 kilo emas ya itu dibikin. Nah, Bapak Ibu, setelah Pertapa Siddhartha duduk dan menjadi Buddha di bawah pohon Bodhi, selanjutnya Sang Buddha berada di daerah hutan Uruvela ini kurang lebih selama 7 minggu ya, 7 minggu. Setiap minggu, setiap 7 hari beliau berdiam di satu titik. Sehingga kalau Anda ke Bodh Gaya, Anda akan tahu bahwa 7 titik di mana Buddha pernah berdiam di sana. Jadi, minggu yang pertama dia duduk di bawah pohon Bodhi. Selanjutnya di minggu berikutnya duduk menghadap pohon Bodhi tanpa berkedip atau animisme cedi ya sekarang, di mana di situ Buddha melihat kembali pohon Bodhi tanpa berkedip selama 7 hari. Nah, selanjutnya ke titik di mana Buddha merenungkan Abhidhamma, titik di mana kemudian Sang Buddha melakukan cangkama atau meditasi jalan. Titik di mana ketika Buddha bertemu dengan murid pertama yang dikatakan Tapusa dan Balika, di mana Tapusa dan Balika ini adalah seorang pedagang. Kemudian Buddha menganugerahkan rambutnya kepada mereka berdua, dan rambut ini cikal bakal Swedagon Pagoda di Myanmar. Nah, minggu berikutnya di mana Buddha sedang bermeditasi, kemudian datanglah angin atau hujan yang cukup besar. Kemudian di sana Raja Naga Muchalinda kemudian memayungi Sang Buddha ya. Jadi kurang lebih 7 minggu itu ada di daerah Bodh Gaya ya. Jadi kalau misalnya Anda yang sudah pernah pergi, nah biasanya dijelaskan 7 titik ini. Selama di Bodh Gaya beliau bermeditasi, waktu itu juga belum ada murid biku, itu belum ada waktu di sana. Setelah dia lagi merenungkan, Buddha mengingat kepada siapa Dhamma ini akan diajarkan. Beliau dengan kemampuan batin beliau melihat, oh saya mengingat guru saya, guru yang pertama dan kedua, yaitu Udaka Ramaputta dan Alara Kalama. Dia mengingat dua gurunya. Oh, mungkin guru saya ini yang sudah siap mendengarkan Dhamma. Kemudian dia bermeditasi dan dia mau tahu di mana gurunya sekarang. Ternyata guru yang pertama meninggal. Guru yang kedua sudah meninggal juga. Dan karena waktu itu belum ada Dhamma, sehingga walaupun meditasi mereka di sana sudah tinggi, mereka tidak bisa menembus Nibbana. Jadi mereka hanya terlahir di alam Brahma. Jadi kalau lahir di alam Brahma, kasihan sekali. Kenapa? Jangka usia begitu panjang dan ada Brahmana yang kita bilang arupa Brahma, di mana mereka yang terlahir di sana tanpa wujud, tanpa mata, tanpa hidung dan semuanya. Dan
sama sekali mereka tidak dapat mengakses yang namanya Dhamma. Nah, jadi begitu Buddha merenungkan, wah, guru-gurunya kasihan, tidak bisa mendengarkan Dhamma. Selanjutnya, dia mengingat lagi teman yang lainnya, yaitu 5 pertapa yang bersama-sama dengan dia di Dungkasiri, ya. Dia mengingat sekarang di mana 5 pertapa. Oh, ternyata 5 pertapa sedang berada di Benares. Benares, Taman Rusa, Isipatana. Ya, Benares adalah nama lama. Kalau sekarang dibilang Sarnath dan Varanasi. Ya, Varanasi dan tempatnya adalah Sarnath. Nah, jadi Bapak Ibu, dari cerita yang singkat tadi, walaupun beliau sudah mencapai tingkat tertinggi di alam semesta kita, yaitu Buddha, ya. Bahkan dibilang Buddha guru para dewa dan manusia. Sudah paling tinggi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Buddha? Dia masih mengingat gurunya. Dia masih mengingat sahabatnya. Dia masih mengingat pohon Bodhi. Ya, jadi kita bilang Buddha secara tidak langsung mengajarkan kita bagaimana kata Nyu, kata Wedi, mengingat kebajikan dari orang lain. Coba kita sekarang refleksi ke diri masing-masing. Apakah kita sampai sekarang dengan posisi yang Anda punya, apakah Anda masih mengingat kebajikan dari orang lain? Dari guru-guru kita waktu kita masih kecil sampai selama di sekolah, dosen-dosen kita ketika di kuliah, guru-guru apapun yang sudah mengajarkan Anda, Dhamma dan seterusnya, apakah kita mengingat kebaikan mereka atau malah kita mengingat kejelekan mereka? Oh, guru saya yang itu ya, waktu saya kecil dia pukul saya, sekarang saya mau balas. Nah, jadi kembali lagi kepada kata Nyu, kata Wedi. Bagaimana kita memposisikan diri kita sekarang untuk berterima kasih atas kebajikan dari semua orang terhadap kita. Dan Bapak Ibu, pentingnya di sini kata Nyu, kata Wedi adalah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Bukan cuma kehidupan saat ini, kehidupan sebelum-sebelumnya, berarti di semua kehidupan terdapat makhluk-makhluk yang telah menolong kita. At least mereka telah membesarkan kita. Oleh karena itu, kenapa kita harus baik terhadap semua makhluk? Karena semua makhluk yang tak terhingga ini mereka pernah menolong kita. Ya, oleh karena itu kita harus berbuat baik kepada mereka semua. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan. Berbuat baik kepada mereka bagaimana? Dengan pelimpahan jasa. Oleh karena itu, setiap hari ketika Anda mengikuti program ini, Anda ikutan chanting, baca parita, mendengarkan dhamma, bermeditasi, kemudian kita share merits. Kita memberikan kebajikan kita kepada semua makhluk ini. Sehingga kita bisa membuat mereka turut bergembira dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, sekarang kita akan bermeditasi singkat. Seperti biasa, Anda akan duduk dengan rileks. Kemudian Anda bisa melihat gambar yang Buddha yang di depan layar Anda, atau kalau Anda mau konsentrasi, Anda bisa tutup mata. Anda sadari posisi Anda duduk dari ubun-ubun sampai ke kaki. Dari ubun-ubun sampai ke kaki, dari kaki ke ubun-ubun. Ketika
nafas masuk, sebutkan dalam batin Anda, but. Nafas keluar, do. Kembali nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Kembali nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Setiap pikiran yang muncul, kembalikan kepada objek, but, do, but, do, but, do. Meditasi kita mulai untuk 5 menit ke depan. But, do, but, do, but, do. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita tutup kebaktian kita pada malam hari ini dengan membacakan Patidana di halaman 63. Andama yang Patidana gatayo banama se
ปุญญาสิทธานิกาตาสายานาญานิกาตานิเมเทสัญจาบังกิโนหนตุสัตตานาตาปมานาคาเยปิยกุณาวันตาจะไมหัมมาตาปิตาไดโยดิตาเมชาญาดิตาวาอัญเยมาจาตาเวริโนสัทธาติตันติโลกัสมิมเอภูมาจาตุโยนิกาปัญเจกาจาตุโวการาสัมสารันตาบาวาภเวยาตัมเยปาติดานาเมอนุโมดันตุเตสยามเยชิมามนาปะจานันติเดวะเตสัมนิเวดยุมมายาดินานาปุญญานังอนุโมดานาเหตุนาสัมเพสัตตาสัดาหนตุอาเวราสุกาจีวิโนเขมาปาดัญจะปาปนตุเตสาสาสิจตามสุบา Moga jasa-jasa yang kuperbuat, kini atau di waktu lain, dibagikan kepada semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar dan kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Marilah kita tutup kebaktian kita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karagata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Marilah kita membacakan doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga mereka memiliki tempat bernaung.
Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi Dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Semoga melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah, dan semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Suki hoto, namo buddhaya.